Dunia internasional sedang memasuki fase yang tidak biasa. Selama bertahun-tahun, banyak masyarakat Indonesia memandang Singapura sebagai simbol kesempurnaan ekonomi kawasan. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, kawasan bisnis yang tertata rapi, serta pendapatan per kapita yang tinggi sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan. Kawasan seperti Orchard Road menjadi representasi kemakmuran modern Asia Tenggara. Namun, di balik gemerlap lampu kota dan citra sebagai pusat finansial global, dinamika ekonomi domestik Singapura dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tantangan yang serius, khususnya di sektor retail dan kuliner. Data resmi sepanjang 2024 hingga awal 2026 mencatat lonjakan penutupan gerai makanan dan minuman dalam skala yang signifikan. Ribuan unit usaha kuliner dilaporkan berhenti beroperasi, menjadikan periode tersebut sebagai salah satu fase terberat dalam 2 dekade terakhir. Rata-rata ratusan gerai tutup setiap bulan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan indikasi tekanan struktural yang nyata. Biaya operasional melonjak akibat kenaikan harga sewa properti komersial yang dalam beberapa kasus meningkat hingga 30–50%. Di saat yang sama, biaya tenaga kerja naik karena keterbatasan sumber daya manusia serta kebijakan ketat terkait pekerja asing. Inflasi global juga turut mendorong kenaikan harga bahan baku impor, sementara Singapura mengimpor lebih dari 90% kebutuhan pangannya. Kondisi tersebut menciptakan apa yang dalam teori ekonomi disebut sebagai perfect storm, yakni kombinasi tekanan biaya yang terjadi secara simultan. Margin keuntungan usaha kuliner yang pada dasarnya tipis menjadi semakin tergerus. Bahkan sejumlah restoran legendaris yang telah beroperasi selama puluhan tahun akhirnya menyerah pada realitas ekonomi. Sebagian di antaranya telah menjadi bagian dari identitas kuliner Singapura, namun tetap tidak mampu bertahan menghadapi beban sewa dan biaya operasional yang terus meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa di lingkungan dengan harga properti yang sangat tinggi, bahkan bisnis dengan reputasi kuat pun rentan terhadap tekanan struktural. Pemerintah Singapura memandang dinamika tersebut sebagai bagian dari proses creative destruction, yakni pergantian pemain dalam ekosistem bisnis yang kompetitif. Memang benar bahwa jumlah usaha baru yang dibuka masih relatif tinggi, namun data menunjukkan sebagian besar bisnis yang tutup berusia di bawah 5 tahun dan belum mencapai titik impas. Hal ini menggambarkan tingkat kompetisi yang sangat ketat serta resiko kegagalan yang tinggi. Dalam ekosistem seperti itu, banyak pelaku usaha baru masuk dengan modal besar, melakukan ekspansi agresif, lalu keluar pasar ketika arus kas tidak lagi mampu menopang biaya tetap yang tinggi. Di tengah tekanan tersebut, muncul fenomena yang menarik perhatian kawasan. Ribuan warga Singapura kini rutin menyeberang ke Batam setiap akhir pekan. Pergerakan ini bukan lagi sekadar wisata rekreasi, melainkan perjalanan ekonomi yang rasional. Berdasarkan data otoritas setempat, wisatawan asal Singapura mendominasi kunjungan mancanegara ke Batam dengan persentase yang sangat besar. Operator feri seperti Batam Fast Ferry dan Majestic Fast Ferry melaporkan lonjakan penumpang yang signifikan, terutama pada akhir pekan. Perubahan pola konsumsi menjadi kunci memahami fenomena ini. Jika sebelumnya warga Singapura datang ke Batam untuk bermain golf, menikmati resort atau relaksasi spa, kini tujuan utama banyak dari mereka adalah berbelanja kebutuhan pokok. Pusat perbelanjaan seperti Grand Batam Mall dan Mega Mall Batam Center kerap dipadati pengunjung yang membawa koper kosong untuk diisi barang belanjaan bulanan. Produk yang dibeli bukan barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, susu, sabun, dan berbagai bahan dapur. Faktor pendorongnya sederhana namun fundamental, perbedaan harga yang sangat mencolok. Berdasarkan indeks biaya hidup yang dirilis oleh Numbeo, biaya makan dan belanja kebutuhan pokok di Singapura termasuk yang tertinggi di kawasan. Satu kali makan siang sederhana di pusat bisnis Singapura dapat menghabiskan belasan hingga puluhan dolar Singapura. Jika dikonversikan ke rupiah, nilainya dapat mencapai ratusan ribu rupiah. Sebaliknya, dengan nominal yang jauh lebih rendah di Batam, seseorang dapat menikmati makanan dengan kualitas dan porsi yang setara, bahkan lebih besar. Perbedaan harga ini bukan sekadar akibat selisih nilai tukar antara dolar Singapura dan rupiah, melainkan juga refleksi dari struktur ekonomi masing-masing negara. Singapura adalah negara kota dengan keterbatasan lahan dan sumber daya alam. Sebagian besar kebutuhan pangan harus diimpor,
sehingga harga domestik sangat sensitif terhadap fluktuasi global. Biaya logistik internasional, asuransi dan sewa gudang yang tinggi turut membebani harga akhir di tingkat konsumen. Sebaliknya, Indonesia memiliki basis produksi pangan domestik yang kuat. Beras diproduksi di berbagai sentra pertanian nasional, telur dan ayam berasal dari peternakan lokal, serta distribusi barang antar daerah relatif efisien karena berada dalam satu sistem nasional. Batam sendiri memiliki posisi strategis sebagai kawasan perdagangan bebas dan pintu gerbang perbatasan. Aksesnya ke sentra produksi di Sumatera dan Jawa membuat pasokan barang relatif melimpah. Rantai pasok domestik memungkinkan harga di rak supermarket tetap kompetitif. Bagi konsumen Singapura, label harga di Batam seringkali terasa seperti diskon besar, padahal bagi masyarakat Indonesia, itu adalah harga normal. Dampak ekonomi dari fenomena ini terasa nyata di tingkat lokal. Sektor transportasi, perhotelan, dan kuliner di Batam mengalami peningkatan aktivitas. Pengemudi taksi, pelaku usaha mikro, pedagang pasar, hingga pemilik restoran merasakan peningkatan omset. Dolar Singapura yang dibawa wisatawan ditukarkan menjadi rupiah dan berputar dalam ekonomi daerah. Efek penggandanya memperkuat daya beli masyarakat lokal serta membuka peluang kerja baru. Fenomena tersebut sekaligus mengubah persepsi tentang posisi Indonesia dalam hubungan ekonomi regional. Selama ini, Singapura sering dipandang sebagai pusat gravitasi ekonomi Asia Tenggara, sementara Indonesia dianggap sebagai hinterland. Namun dinamika terbaru menunjukkan hubungan yang lebih simbiotik. Dalam kondisi tekanan biaya hidup di Singapura, Indonesia khususnya Batam berfungsi sebagai katup penyeimbang. Warga Singapura memanfaatkan selisih harga untuk menjaga daya beli keluarga mereka, sementara pelaku usaha Indonesia memperoleh tambahan permintaan. Keunggulan Indonesia tidak hanya terletak pada harga yang lebih rendah, namun juga pada struktur ekonomi yang berbasis konsumsi domestik besar. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pasar dalam negeri menjadi bantalan alami terhadap guncangan eksternal. Ketika ekonomi global bergejolak, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor pertumbuhan. Keberadaan UMKM yang tersebar luas menciptakan ekosistem ekonomi yang fleksibel. Spektrum harga yang luas memungkinkan berbagai lapisan masyarakat tetap mengakses kebutuhan dasar dengan biaya terjangkau. Dalam perspektif ketahanan pangan, Indonesia memiliki posisi yang relatif lebih aman dibanding negara yang sepenuhnya bergantung pada impor. Diversifikasi sumber pangan, mulai dari beras hingga umbi-umbian, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi harga global. Kebijakan stabilisasi harga dan penguatan produksi domestik membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Semua faktor ini berkontribusi pada terciptanya apa yang dapat disebut sebagai kewarasan ekonomi, yaitu situasi di mana kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi tanpa tekanan harga yang ekstrim. Fenomena warga Singapura yang berbelanja di Batam juga mengandung dimensi sosial yang menarik. Bagi sebagian keluarga menengah Singapura, perjalanan akhir pekan ke Batam menjadi strategi rasional untuk mengelola anggaran rumah tangga. Mereka dapat menikmati makanan laut segar, berbelanja kebutuhan bulanan, sekaligus berlibur singkat dengan biaya lebih efisien. Di sisi lain, masyarakat Batam mendapatkan tambahan pendapatan yang meningkatkan kesejahteraan lokal. Interaksi ini mencerminkan bentuk gotong royong lintas batas yang terjadi secara alami melalui mekanisme pasar. Namun peluang ini juga menuntut pengelolaan yang cermat. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu memastikan ketersediaan stok barang bagi masyarakat lokal agar tidak terjadi kelangkaan akibat lonjakan permintaan. Infrastruktur pelabuhan dan transportasi harus ditingkatkan untuk mengakomodasi arus penumpang yang terus menambah. Selain itu, standar pelayanan dan kualitas produk perlu dijaga agar reputasi Batam sebagai destinasi belanja tetap positif. Dalam jangka panjang, fenomena ini membuka ruang refleksi strategis bagi Indonesia. Kekuatan utama Indonesia terletak pada ekonomi real, produksi pangan, manufaktur ringan, dan UMKM berbasis kebutuhan sehari-hari. Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi dan rentan terhadap gelembung aset, sektor real tetap menjadi fondasi stabilitas. Barang kebutuhan dasar selalu memiliki permintaan, terlepas dari siklus ekonomi global. Perbandingan harga antara Singapura dan Batam menjadi ilustrasi konkret bagaimana struktur biaya dan ketergantungan impor mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Negara dengan pendapatan per kapita tinggi belum tentu memberikan kemudahan akses terhadap kebutuhan dasar jika biaya hidup juga tinggi. Sebaliknya, negara dengan sumber daya alam yang melimpah dan pasar domestik besar dapat menawarkan stabilitas harga yang lebih bersahabat.
Kesimpulannya, dinamika terkini di kawasan menunjukkan pergeseran menarik dalam hubungan ekonomi regional. Singapura tetap menjadi pusat finansial dan logistik penting, namun tekanan biaya hidup domestik menciptakan peluang bagi Indonesia, khususnya Batam, untuk berperan sebagai penopang daya beli regional. Indonesia tidak perlu membandingkan diri secara inferior maupun superior, melainkan memanfaatkan momentum ini dengan strategi yang terukur. Ketahanan pangan, stabilitas harga, dan kekuatan UMKM adalah aset strategis yang harus dijaga. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan bahwa fondasi ekonomi berbasis produksi real dan pasar domestik besar mampu menciptakan ruang bernafas bagi masyarakat, bahkan bagi warga negara tetangga. Fenomena ini bukan sekadar cerita tentang selisih harga, melainkan cerminan tentang pentingnya struktur ekonomi yang seimbang, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan dasar. Dalam konteks tersebut, Batam menjadi simbol bagaimana Indonesia dapat berdiri tegak sebagai